dalam sikon kayak gini, kita harus tetap jaga stamina kita, imun kita harus sehat. Jadi sedikit, walaupun 15 menit, kita harus olahraga ya. Diusahain setiap hari kita harus olahraga. Apalagi kalau ada matahari, enak, virus akan hilang semua. Gak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit, kita panasin badan kita. Gak hanya dalam kondisi sekarang ini, setiap hari pun kita harus olahraga. Kita usahakan 10-15 menit, kita jaga kesehatan kita. Assalamualaikum sahabat Mama D. Aku hari ini seperti biasa olahraga antara 10-15 menit untuk jaga stamina kita, supaya kita ringan dalam beraktivitas, supaya sehat lah intinya gitu ya. Setelah olahraga ini, aku nanti mau bikin di rumah. Habis pulang ini aku mau request untuk ibu-ibu yang kemarin komen. Ternyata yang aku bikin kemarin pas buka itu ya, buka apa namanya, buka puasa bersama, itu kan ada ayam rica. Ternyata sahabat Mama D sahabat Mama D request minta diulang kalau mau bikin rica-rica. Jadi setelah olahraga ini aku mau bikin untuk sahabat Mama D, kita bikin ulang, request dari teman-teman semua. Aku mau buat teman-teman semua, sampai dari pertama sampai harganya semua aku share lagi ya. Oke, sampai ketemu nanti di rumah aku masak yang lebih enak, tapi ya harganya terjangkau lah untuk semuanya. Sekali lagi ya, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, share-nya, tapi jangan lupa juga yang penting komennya. Oke, sampai ketemu nanti ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Dita di channel Mama D. Yang tadi pagi aku sudah olahraga, sudah ya beraktivitas untuk kesehatan kita sudah. Aku janji kan sama teman-teman, sama sahabat Mama D yang kemarin request. Waktu itu aku bikin ayam rica. Ayam rica itu waktu itu aku nggak detail banget gitu. Ternyata banyak yang komen, gimana sih caranya bikin rica itu sampai selesai gitu. Kemarin kan aku nggak sampai selesai, tiba-tiba udah jadi. Sekarang aku mau ngajak sahabat Mama D, mau ngajak benar-benar detailnya gitu ya, biar teman-teman, biar sahabat Mama D nggak kecewa. Gimana sih resepnya rica-rica ala Mama D ya. Ini pertama, yang pasti itu rica-rica ini ya. Kenapa disebut rica? Rica itu kan bahasa Manadonya mungkin cabai ya, pedas gitu. Ini pertama cabenya, terus kedua ini jahe, ini kunyitnya, ini jahe ya. Ini jangan lupa juga ini sama daun jeruk. Ini daun jeruknya itu penting banget, karena daun jeruk itu yang membuat sedap itu ya di daun jeruknya ini gitu. Terus ini kita pakai miri. Nah, ini kita pakai miri, bawang putih. Kita nggak pakai bawang merah ya. Tapi terbalik, kalau rica-ricanya orang Manado itu justru dia bawang merah. Kalau aku hanya bawang putih aja ya. Jadi miri, bawang putih,
kunyit, jahe, tentunya cabai. Terus kaldu ya, kaldu apa aja boleh, Royco boleh, Masako boleh, kaldu apa boleh. Sekarang aku mau masakin, aku blender. Ini semua nanti di blender semua. Aku nggak mungkin ngulek. Orang dulu bilang katanya, ih gak enak kalau di blender, enaknya diulek. Sama aja, yang penting begitu kita blender, kan kita kasih air tuh di waktu blender. Nah, waktu di blender itu kita tuang ke penggorengan, jangan dikasih minyak dulu, biar habis, biar airnya tuh habis dulu. Kita oseng dulu sampai kering, airnya hilang, habis airnya, baru kita tuang minyaknya. Nah, itu sama aja. Kalau kita mau ngulek, numbuk, gila, Bo, cabai segini gue harus numbuk. Bayangin aja lo, tangan gue gede. Oke, jadi tetap gue pakai di blender ya. Semua tadi gue udah blender semua. Ini ayamnya gue pakai 1 ayam. Ini biayanya nggak banyak. Kita beli ayam satu, itu ayam satu 27.000. Ini gue beli cabai semua ini cabai 5.000. Sama ini semua kunyit, jahe, sama bawang putih. Bang ini gue juga cukup dengan 10.000 ya. Jadi cukup dengan itu aja, kita udah dapat rica-rica ala Mama D. Oke, di sini aku mau buatin. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, share, dan komennya lagi ya. Oke, kita bikin sekarang, kita blender dulu ya. Ya, ini yang tadi udah kita blender ya, halus ya, masukin. Ingat jangan dikasih minyak dulu. Kalau dikasih sorry, kalau dikasih minyak dia ini nggak akan matang. Jadi pelan-pelan biar airnya habis. Tuh kan, ini biar airnya habis dulu ya. Udah air habis, udah enak, baunya udah harum, baru kita kasih minyak. Oh iya, tadi aku lupa buat sahabat Mama D, ini kita cucinya ini pakai ini ya, pakai jeruk. Kita cuci pakai jeruk, jadi dia tuh nanti asam-asam gimana gitu rasanya pakai jeruk. Jangan lupa cuci pakai jeruk, cemplunginnya di sini, enak deh nanti ya. Nih, tadi itu daun jeruknya udah kita masukin di dalam bumbu tadi, itu udah kita masukin. Cuman aku tambahin lagi untuk di sininya, aku tambahin lagi daun jeruk. Ini masih kita tunggu biar sampai kering. Udah agak kering-kering gimana, baru kita masukin ayamnya. Sambil kita nunggu gini, aku bilang sama teman-teman, sahabat Mama D semua, situasi kita kan masih seperti ini sekarang. Jadi kita kemana-mana, tetap kita harus pakai masker. Tapi kalau aku di rumah, maaf, aku gak pakai masker. Tapi kalau aku pergi keluar, pasti aku pakai masker. Oke, jadi memang ya mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu, cepat hilang. Semoga kita semua ini diberi kesehatan, keselamatan, dijauhi dari mara bahaya, dijauhi dari penyakit. Untuk semua teman-teman sahabat Mama D, aku doain semua sehat semua. Oke, kita tunggu sebentar lagi kering, kita masukin ya. Ini dia kalau belum dikasih minyak emang dia meletup-meletup. Meletup itu kadang-kadang gue sendiri, gue tadi cari ini, gue nggak takut kena ke badan gue, jadi takut.
Tuh, kita gedein dikit deh biar cepet. Ya. Oke, udah mau kering. Baunya udah. Pokoknya dia baunya tuh kalau kita yang udah paham masak, kalau dia udah baunya tuh udah enak, udah nggak bau lengur-lengur bumbunya, itu udah pasti dia udah mateng, udah bisa kita masukin ke ayamnya. Sekarang kita masukin ayamnya ya. Aku memang sengaja ayam ini nggak satu potong, jadi 12 atau 10 potong, anggap satu ekor, sama dengan 1 kilo satu ekor. Cuman aku ngambil di sini, aku ngambil paha atas semua, jadi semua kebagiannya rata. Oke. Udah deh, diaduk terus, kita tungguin kira-kira ya 45 menit lah. Tapi kalau memang mau meresep banget, biarin aja api kecil, biar dia sampai empuk, sampai enak gitu, dimakannya tuh bumbunya sampai meresap ke dalam gitu. Kita tunggu, ntar sebentar lagi nih kan agak kering, baru kita kasih minyak. Udah kasih minyak, biasanya dia baunya, harumnya tambah. Dari rempahnya, oke, kita tunggu sebentar, baru kita kasih minyak ya. Kita tunggu sebentar ya. Oh, tadi aku belum kasih kaldunya sedikit. Kalau yang suka pakai kaldu, pakai kaldu. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Jadi kalau kita mau pakai terserah, Royco bisa, Masako bisa, terserah, selera ya. Untuk masakan yang apa, terserah. Tapi aku biasa di sini aku pakai Masako. Oke, kita tutup ya. Ya, kita tutup. Kalau ditutup itu dia biar lebih apa ya? Biar lebih cepat empuk, terus merata bumbunya. Jadi apa ya? Kalau ditutup tuh enak aja gitu. Kalau dibuka gini nanti dia nggak bisa menyatu sama bumbu-bumbunya. Jadi kalau begini ditutup, kita ini belum saya kasih minyak ya. Terus sebentar, kalau udah agak sedikit gimana, kita kasih minyak. Oke, ini harus kita kasih minyak ya. Kelihatannya udah agak kering. Kita kasih minyak. Bentar, kita aduk dulu. Aduh, tuh kan, kena kan. Kita aduk biar nggak gosong juga. Baru kita kasih minyak ya. Nih, aku biasa pakai minyak tropikal. Pakai ini dari dulu aku pakai tropikal ya. Ini minyak dia harus kerendam banget. Makanya dia enaknya ya di situ. Pakai minyaknya tuh harus direndam tuh. Kerendam sama minyak. Nah, ini yang enak. Pada ngiler ya? Enggak ya, puasa kita harus menahan nafsu. Kalau memang nggak ada jeruk di rumah, kita cukup cuci dengan cuka. Cuka juga nggak apa-apa. Itu juga ngambil supaya dia meresap ke dagingnya tuh ada rasa asam-asamnya gitu ya. Yang bagus sih memang jeruk. Udah diamin aja begini, udah diamin sampai nanti dia bumbunya agak mengering. Itu enak banget ya. Coba deh. Oke, ini kita tutup lagi. Habis kita kasih minyak, kita biarin aja. Sebentar nanti kita balik-balik supaya nggak gosong. Ini kita diamin lagi, kita tutup lagi ya. Oke. Kita tunggu. Oke, ini kita tunggu. Aku tadi dapat dari teman, alhamdulillah tadi dapat dari Delina Food ya. Sini dari Delina Food aku dapat kiriman untuk nanti berbuka puasa. Alhamdulillah ini salad buah. Ini ada stup apa ini? Stup roti keju. Ya, alhamdulillah kita dapat banyak. Dia juga produksi cilok, dia juga produksi salad, dia juga produksi ini stup roti keju. Ini namanya
Delina Food ya. Terima kasih Delina Food. Mudah-mudahan rezekinya bertambah, lancar dalam usahanya karena sudah mau menyumbangkan untuk berbuka puasa untuk tim Mama De ya. Aduh, lagi puasa ngiler ya tuh. Alhamdulillah yang aku tahu Delina Food nggak mengecewakan ininya saladnya ya. Aku udah pernah nyoba, alhamdulillah dia enak banget nih. Oke, nanti ada nomor WhatsApp-nya. Nanti nomor WhatsApp ada di sini ya. Aku kasih nomor WhatsApp. Oke, sampai kita nunggu ini gitu. Oke, udah mateng. Taruh dulu ya. Nah, alhamdulillah semua sahabat Mama De, ini aku udah mateng. Sebetulnya dia udah kering, tapi aku tadi kebanyakan minyak. Gak apa-apa, banyak minyak tebal lebih enak sih sebetulnya. Nah, kuahnya itu kan yang lebih enak ya. Tadi ya, aku tempatin. Ini aku yang tadi nggak doyan juga ada kulit-kulitnya. Aku nggak buangin kulit-kulitnya, karena kulitnya itu kan udah kena jahe, udah kena kunyit, udah hilang deh lemaknya. Lihat tuh. Udah deh, jadi deh. Ini rasanya bener-bener enak ya. Semua udah lihat, rica-rica Mama De enak banget. Oke, ini dia sudah jadi. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman, sahabatku, sahabat Mama De semua. Aku ngucapin terima kasih udah mau komen. Yang kemarin udah aku tepatin. Ini tadi semuanya udah selesai ya, dari bumbunya, dari semuanya. Udah oke semuanya. Mudah-mudahan bisa nanti ya teman-temanku di rumah bisa buat kayak gini. Lebih enak lagi. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa subscribe-nya, like, share, dan komen-komennya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.